terpuji-pujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Tuhan, kami ada di tempat ini karena kami percaya kepadamu Tuhan. Apapun yang kami hadapi di dalam hidup kami, Engkau lebih besar dari masalah kami. Engkau lebih luar biasa dari setiap pergumulan yang kami hadapi di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau di awal minggu ini kami boleh membawa hati kami yang melimpah dengan syukur dan bibir kami yang penuh dengan puji-pujian kepadamu ya Tuhan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang menepati janji-janjimu di dalam hidup kami. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami bisa duduk diam dengan tenang. Karena roh Tuhan yang ada di dalam kami itu jauh lebih besar dari apapun yang dunia berikan kepada setiap kami. Karena roh-Mu lebih besar dari roh apapun yang dari dalam dunia ini ya Tuhan. Tuhan, oleh karena itu kami bawa hati kami menjadi tanah hati yang subur, yang gembur, yang siap untuk menerima firman-Mu, menyimpan firman-Mu. Tuhan, sehingga firman-Mu itu boleh berakar, bertumbuh, tertanam, berbuah lebat di dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu berkuasa. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah gagal. Karena firman-Mu harus melaksanakan apa yang Kau kehendaki sampai semuanya jadi. Kami juga bersyukur buat pengurapan Tuhan bagi setiap kami. Karena roh Tuhan ada pada kami. Sehingga setiap kami punya kemampuan untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, berbicaralah buat setiap kami. Kami percaya Tuhan memanifestasikan hadirat-Mu, memanifestasikan kasih-Mu, kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga setiap kami pulang membawa kesembuhan, membawa mujizat, membawa kelegaan, membawa damai sejahtera sukacita, membawa jawaban yang dari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap kita yang bersuka cita karena Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Luar biasa baik, puji Tuhan ya, karena Tuhan kita baik. Nah Bapak Ibu, tadi saya udah di ibadah 1, di ibadah 2 perkenalan lagi deh ya. Karena tadi kayaknya ada yang gak ada ya. Nama saya Yolanda, ini saya pertama kali di tempat ini. Terima kasih buat kesempatan dan kepercayaannya buat GBI Mangga 2 WTC. Oke, jangan salah sebut ya. Ada Square, ada WTC ya. Buat kesempatan dan kepercayaannya saya boleh menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nama saya Yolanda, saya biasa dipanggil Ola. Saya punya 3 anak laki-laki ya, udah bujangan semua tapi belum jadi oma ya. Tahun depan saya jadi oma, amin ya saudara ya. Nah saudara, saya bersyukur bersama dengan suami saya kami melayani sama-sama, kita sama-sama di bawah gereja, di bawah pengembalaan Pak Niko saudara ya. Puji Tuhan gereja kami juga yang digembalakan oleh suami juga baru 6 tahun saudara. Tapi di dalam perjalanan kami bersama dengan Tuhan kami melihat tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin saudara. Oke, hari ini bukan tentang saya, tetapi hari ini tentang Tuhan kita yang luar biasa. Bilang kiri kanannya, kamu siap? Ya, ya siapkan hati. Itu kalau saudara lihat di dalam firman Tuhan tuh waktu Tuhan menjanjikan Roh Kudus ya buat murid-muridnya, Tuhan suruh cari loteng atas. Betul ya? Suruh cari loteng atas, katanya gini, ruangan yang siap, ruangan yang besar. Betul? Saudara, siapkan hatimu. Siapkan hatimu untuk menerima. Amin. Untuk menerima yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Amin. Nah hari ini yang ibadah kedua, kalau tadi ibadah yang pertama saya berbicara understanding your value, mengerti nilai keberhargaan kita di dalam Tuhan. Nah ibadah kedua ini saya mau berbicara tentang yang namanya do not overthink ya. Atau kalau rohaninya rest in his promises ya. Do not overthink atau jangan overthinking. Bilang kiri kanannya jangan lebay. Ya, jangan lebay saudara ya. Saudara kalau
kalau saudara bayar, ntar nih kalau belanja di depan ya, bayarnya lebihan boleh ya, keep the change gitu ya, jadi berkat gitu ya. Tapi kalau mikir bilang kiri kanannya nggak usah kelebihan, ntar lu puyeng sendiri gitu ya. Kalau yang namanya mikir. Nah ini lagi banyak banget orang ngomongin jangan overthinking, jangan overthinking, jangan overthinking. Apa sih maksudnya gitu ya? Kita belajar sama-sama ya saudara ya. Apa sih yang dimaksud dengan overthinking? Overthinking adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang terlalu banyak memikirkan sesuatu, baik itu masalah, keputusan atau situasi sehingga dapat menyebabkan stres, kecemasan dan kesulitan untuk membuat keputusan. Kenapa orang bisa overthinking? Bilang kiri kanannya karena lu gak yakin sama firman. Ya kan? Sebenarnya tuh kita bisa cepet loh ngambil keputusan waktu kita menyesuaikan keputusan kita dengan firman Tuhan. Kenapa begitu banyak orang yang overthinking? Pikirin mau melakukan sesuatu mikir dulu. Mau buat sesuatu mikir dulu. Gak salah sih saudara, mikir tuh gak salah. Tapi banyak orang tuh gak berani melangkah. Nah gak berani berjalan, gak berani maju, gak berani bertindak. Karena kebanyakan mikir. Kenapa kebanyakan mikir? Bilang kiri kanannya karena lu gak yakin kan sama firman. Ya kan? Sebenarnya intinya itu kan karena gak yakin sama firman gitu ya. Apa sih arti overthinking? Overthinking adalah berlebihan dalam memikirkan sesuatu. Nah saudara kalau kita lagi punya masalah, kalau kita lagi punya persoalan, bilang kiri kanannya jangan bawel. Gitu ya, cerita kiri kanan walaupun tampaknya rohani, doain ya, doain ya gitu ya. Rohani banget gitu ya. Gak salah sih saudara, tetapi kalau kebanyakan ngomong akhirnya gak bisa denger. Firman Tuhan bilang apa? Be still and know that I am God. Artinya apa? Jadilah tenang supaya kita bisa denger gitu loh. Betul saudara, supaya kita tahu oh ini jalan Tuhan, oh ini yang Tuhan mau gitu kan. Bahkan ada begitu banyak orang saat ini saudara ya ngomong ke sini, konseling ke situ, konseling ke hamba Tuhan ini. Enggak salah sekali lagi, tapi akhirnya ada begitu banyak opini. Ya, ada begitu banyak masukan, bilang lagi kiri kanannya bingung sendiri kan lu, gitu kan? Mau milih yang mana bingung sendiri gitu kan ya. Karena kebanyakan pendapat, kebanyakan masukan. Nah ini terlalu banyak menganalisa dan mempertimbangkan sehingga kesulitan untuk membuat keputusan karena terlalu banyak pertimbangan. Bahasa simpelnya sekali lagi, kurang percaya sama firman kan, intinya kayak gitu kan. Jadi menimbang-nimbang, ngampunin, waduh kayaknya dia gak layak diampunin. Ngampunin enak aja, ntar kalau dia begitu lagi gimana, ya kan. Intinya seperti itu, saudara saya kurang percaya sama firman ya. Dan dapat, nah ini dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Nanti saudara waktu dengar firman Tuhan ini ya saudara ya, seperti lagi seminar kedokteran. Ada di sini yang dokter atau pernah belajar di kedokteran ada? Gak ada ya, saya juga gak pernah gitu ya. Tapi saya bersyukur di sekolah Alkitab saya punya teman dokter. Jadi saya belajar dari dia gitu ya, mengerti bahwa aduh gila ya keren banget loh. Firman Tuhan tuh ternyata relate, relevan sama ilmu kedokteran. Waktu saya siapkan firman Tuhan ini, saya bilang nih, Tuhan ini kayaknya gak rohani gak sih kayak ilmu kedokteran gitu ya. Tapi Roh Kudus bilang gini sama saya, Olah sebelum ilmu kedokteran ada, sebelum dokter ada, aku tuh dokter di atas segala dokter. Aku tuh tabib yang ajaib. Bahkan kalau saudara baca di Alkitab, saya nggak bilang nggak boleh ke dokter ya saudara ya. Kalau kita baca di Alkitab tuh nggak pernah ada ditulis kalau ada yang sakit dibawa ke tabib. Ada gak? Gak ada. Disuruh bawa kemana? Ke hamba Tuhan. Disuruh ngapain? Doain. Urapin dengan minyak.
Betul gak? Artinya harusnya hidup kita itu lebih meresponi firman daripada meresponi keadaan. Tapi tanpa kita sadari, kita sudah melatih diri kita, melatih diri anak-anak kita sejak dari kecil untuk merespon kepada keadaan lebih daripada merespon kepada firman. Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian, ya saudara ya, ini bumi masih kosong. Yang ada apa? Samudra. Roh Allah melayang-layang di atasnya dan Tuhan berfirman. Waktu Tuhan berfirman, jadilah terang. Terang jadi. Betul kan? Saudara coba deh pikirin nih. Tubuh kita nih sebagian besar dari air. Ya gak? Saya gak mau bahas lebih jauh, saudara. Ada seorang ilmuwan Jepang pernah buat percobaan. Satu airnya diisi lagu-lagu metal, perkataan yang gak baik, sama satu lagi sama perkataan yang baik, sama ya pokoknya lagu-lagu yang baik. Merespon loh. Itu dari molekul-molekul airnya tuh dilihat gitu ya, pakai mikroskop apa-apa, itu kelihatan beda antara air yang perkataan baik, yang baik-baik, lagu yang indah-indah sama ini yang kutukan, yang serem-serem gitu. Itu airnya jadi beda. Nah tubuh kita nih terdiri dari banyak air. Makanya dibilang saudara gak boleh dehidrasi. Betul kan? Kalau dehidrasi suruh masuk rumah sakit kan? Suruh diinfus. Betul kan? Tubuh kita ini banyak terdiri dari air. Harusnya kita nih harus latih diri kita untuk merespon kepada firman lebih cepat daripada merespon kepada keadaan. Yang setuju katakan amin. Amin saudara ya. Nah saudara, ini kita mau lihat saudara ya, tadi kan yang namanya overthinking tuh dapat menyebabkan stres, kekhawatiran, ketakutan gitu ya, dapat menyebabkan stres. Padahal saya sih belum pernah hitung secara pribadi, tetapi dikatakan bahwa ada 365 kali di dalam Alkitab Tuhan berkata jangan takut. Kalau Tuhan berkata jangan takut, saya percaya itu pasti untuk kebaikan kita. Amin gak saudara? Ya, kalau Tuhan suruh kita lakukan sesuatu itu pasti untuk kebaikan kita. Contoh saudara ya, saya tuh punya anak laki kan 3 saudara ya. Itu dari kecil di rumah tuh saya sama suami bikin ketetapan. Kalau mau tidur harus sikat gigi. Betul ya saudara, saya bilang gitu. Saudara, anak saya tuh ya doyan martabak manis gitu ya lagi kecil. Nah dulu tuh ya kalau mereka udah tidur, udah ngantuk gitu ya, denger ada martabak langsung bangun. Langsung bangun saudara, langsung bangun walaupun masih matanya meremelek gitu ya. Langsung ke meja makan ngambilin makan martabak. Habis makan martabak mereka mau tidur lagi saudara. Saya sama suami tuh langsung ini, sikat gigi dulu. Kan tadi udah mah sikat gigi. Enggak, tadi udah makan martabak. Cepet sikat gigi. Udah lah mah gak usah ngantuk, enggak cepet sikat gigi. Kita bilang gitu ya. Anak saya yang kecil suka bilang gini, mama kalau di gereja baik. Shalom. Mama kalau di rumah galak gitu kata anak saya. Saya bilang udah gak usah macam-macam, cepetan sikat gigi. Saudara, saya mau bilang gini, waktu anak saya sikat gigi, yang bagus gigi saya apa gigi dia? Gigi dia. Waktu Tuhan memerintahkan sesuatu di dalam kehidupan kita, it's not for him, buat kita. Dia Tuhan yang gak berubah kok. Saudara mau percaya dia tetap Tuhan. Saudara gak mau percaya, dia tetap Tuhan. Saudara mau menyembah dia tetap Tuhan. Betul, dia Allah yang tidak berubah. Jadi setiap firman, setiap perintahnya, setiap larangannya, bilang kiri kanannya, buat kita. Buat kebaikan kita. Amin, saudara. Ya, jadi kalau Tuhan bilang jangan takut, jangan overthinking, jangan khawatir saudara, supaya saudara dan saya jangan stres. Kenapa saudara? Kita lihat ya, 5 faktor penyebab stres. Seberapa banyak di tempat ini yang percaya kehendak Tuhan adalah kita sehat? Atau ada yang percaya penyakit saya dari Tuhan, bertobat loh. Tuhan mau kita sehat, betul? Ya kita lihat ya saudara ya. 5 faktor penyebab stres. Nah ini saya dapat dari teman saya yang dokter nih saudara ya. Yang pertama saudara ya, masalah kesehatan. Pernah dengar gak saudara? Ada orang yang tahu dia sakit, dia jadi tambah
sakit. Betul kan? Karena overthinking. Jadinya stres, jadi tambah sakit. Sehingga ada banyak orang waktu ada keluarganya yang sakit, jangan dikasih tahu dia sakit. Nanti kesehatannya tambah turun. Familiar? Pernah dengar? Ya, orang bisa stres karena tahu dia sakit. Jadi masalah kesehatan gitu ya. Lalu yang kedua masalah emosional ya. Kalau kata bahasa saya tuh jangan jadi orang yang sumbu pendek. Jangan jadi orang yang terlalu cepat merespon kepada keadaan gitu kan. Ini dikit marah, ini dikit tersinggung, ini dikit kecewa, ini dikit apalagi down. Ya enggak? Ya, kalau saudara terlalu begitu, terlalu sensitif ya. Terstres, bisa jadi stres. Enggak semua harus direspon saudara. Kalau yang enggak penting diabain aja. Tapi Bu, dia katain saya, dia rendahin saya. Tadi pagi kita belajar ya, hidup kita tuh bukan apa kata orang. Hidup kita tuh apa kata Tuhan. Apa yang orang katakan tentang kita. Atau apa yang orang perbuat tentang kita. Itu bukan tentang kita. Itu tentang dia. Betul, saudara? Ya, oleh karena itu hidup tuh jangan dikuasai emosi. Saudara dan saya harus menguasai, mengontrol emosi kita. Makanya ada dikatakan buah roh yang satu tuh apa? Penguasaan diri, betul? Ya, kalau saya dulu tuh senang nonton film silat, saudara ya, yang seri. Itu biasanya saudara ya, kalau yang cemen-cemen, lagunya banyak banget. Tapi kalau yang udah ilmunya tinggi tuh tenang. Tenang gitu ya. Makanya Yesus berkata bilang begini, saudara, belajarlah kepadaku sebab aku rendah hati dan lemah lembut gitu ya. Itu bahasa Inggrisnya meekness. Meekness tuh bukan lemah ya. Tetapi meekness tuh adalah apa ya, power under control. Nah itu. Betul? Tenang gitu. Ya kan? Coba kalau saudara datang ke suatu tempat gitu ya. Baru ketemu satpamnya di depan begitu. Apa lo? Mana KTP? Tapi begitu ketemu yang punya rumah, nyantai aja tuh biasa. Betul, saudara? Saudara kita mesti belajar. Tuhan Yesus yang suruh belajar dari dia. Sekalipun kita adalah orang-orang yang luar biasa. Punya otoritas, tetap rendah hati. Amin, saudara ya. Lalu yang ketiga, perubahan hidup. Nah ini banyak orang yang stres gara-gara perubahan hidup. Padahal kitab Kejadian bilang begini, selama bumi masih ada, musim menabur dan menuai akan terus ada. Siang dan malam, panas dan dingin. Artinya saudara, perubahan itu bagian dari hidup. Kalau saudara nggak mau ngalamin perubahan, kita mesti check out dari bumi. Nggak ada lagi perubahan, tetapi selama kita tinggal hidup di bumi, sebagaimana ada tertulis, sebagaimana yang firman Tuhan katakan, perubahan itu akan terus terjadi. Ada bapak-bapak bilang sama saya, Bu Ola, istri saya dulu, aduh Bu Ola saya nggak tahan sama istri saya sekarang. Kenapa Pak? Dulu istri saya manis Bu, kayak kucing miau. Sekarang Bu, kayak singa. Saya bilang, Pak, congratulations. Waktu ambil istri dari mamanya, dia kucing. Sekarang Bapak sudah menjadikan dia singa. Selamat ya Pak, saya bilang gitu. Ya, saudara, terus terjadi perubahan. Ya kan, bukan cuma ibu-ibu aja ya, bapak-bapak juga sama gitu ya. Istrinya ngadu begini begitu gitu ya. Habis Bu, kalau dulu istri tuh manis, sekarang begini begono gitu ya. Saudara, kita tuh mesti siap ngadapin perubahan. Ya, siap ngadapin perubahan dengan yang tidak berubah. Apa yang tidak berubah? Firman Tuhan. Amin, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Ya. Lalu yang keempat, masalah keuangan. Banyak orang jadi stres gara-gara masalah keuangan. Tadi pagi kita belajar. Firman Tuhan katakan bahwa uang adalah perkara kecil. Ya, saya nih punya suami, mertua saya itu luar biasa loh saudara.
Ya, itu anak-anaknya yang laki-laki semua dikasih toko, dikasih rumah, dikasih truk, dikasih tanah, oh pokoknya semua siap. Suami saya tuh di tahun kelima pernikahan kami, suami saya tuh bangkrut. Bangkrutnya tuh sampai habis bis. Suami saya dari punya rumah 5.000 meter, ngontrak di gang 100 meter lebih dikit. Habis. Saya belajar begini loh saudara. Hidup tuh bukan tentang berapa banyak yang kita punya. Hidup tuh bagaimana kita mengelola apa yang ada pada kita. Iya enggak? Punya banyak. Kalau nggak dikelola, suami saya waktu belum bertobat kerjaannya main mulu. Ngumpul mulu. Nongki mulu. Nongkrong-nongkrong sama teman-temannya. Ya habislah. Betul saudara? Artinya kita tuh waktu kita mengelola apa yang ada pada kita sekecil apapun. Itu adalah bentuk syukur. Terima kasih kita sama Tuhan. Sekali lagi, bukan seberapa banyak yang kita punya, tapi seberapa kita mengelola apa yang ada pada kita. Amin, saudara. Bilang kiri kanannya supaya lu gak stres. Ya, saya punya teman hamba Tuhan juga nih saudara. Dia tuh waktu pemerintahan yang lalu, dia tuh jadi dapat orderan gitu loh ya dari pemerintah. Ini begitu pemerintahan yang baru, gak ada orderan, dia stres. Stres lah, gue stres. Kenapa sih stres? Stres lah katanya. Saya bilang gini, tapi kan saya karena deket saya tanya, tapi kamu masih punya kan? Ya punya. Masih banyak kan? Ya banyak, dia bilang. Terus kenapa lu stres? Stres lah katanya. Itu kalau ngeliatin itu mutasi. Merah, birunya jarang katanya. Paham ya maksudnya ya? Keluar mulu, masuknya jarang gitu. Stres lah. Dia bilang kayak gitu. Saya bilang udah gak stres, bersyukur ya. Saya bilang kita tuh mesti belajar loh. Paulus bahkan bilang gini, belajar untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Gitu loh, Paulus bilang gitu. Suami saya tuh waktu bangkrut, dia bilang gini sama saya, Olah, biaya hidup kita tuh standar. Ya enggak? Saudara makan sehari berapa kali sih? 3 kali. Ya kalau yang doyan makan, yang makannya pinter paling 5 kali gitu kan ya saudara ya. Tapi makan berapa kali sih? Mau makan nasi pakai telur ceplok kenyang. Mau makan steak wagyu kenyang. Sebentaran juga dibuang ke belakang ya enggak? Ya kan? Suami saya bilang gini, yang mahal tuh gaya lu tahu. Ya. Makanya hidup jangan kebanyakan gaya, mahal. Bilang kiri kanannya jangan kebanyakan gaya, ntar stres ya. Kalau kebanyakan gaya ntar stres sendiri saudara ya. Yang mahal tuh gaya hidup saudara ya. Lalu yang terakhir hubungan. Waduh ini kok udah lompat ke sini. Hubungan ya. Banyak orang gara-gara ya contohnya ya suami istri ya. Kalau lagi berantem jadinya gak bisa bekerja secara maksimal. Saya ada loh saudara ya. Itu seorang suami datang sama saya. Bola tolong dong tegur istri saya. Kenapa? Dia tuh kalau lagi berantem sama saya kayak orang stres bu. Kenapa? Saya bilang, iya kalau lagi berantem sama saya bu, anak saya gak dikasih makan. Anak saya dipukulin. Saya tanya sama istrinya, emang benar kamu kayak gitu? Ya habis mukanya sama banget bu sama bapaknya. Kesel gue lihat mukanya. Saya kaget loh. Banyak orang stres saudara. Gara-gara apa? Hubungan. Ya, jadi kita mau belajar sama-sama nih. Kenapa Tuhan gak mau kita ketakutan? Kenapa Tuhan gak mau kita khawatir? Kenapa Tuhan gak mau kita overthinking? Karena itu berdampak kepada tubuh kita. Karena dapat menyebabkan stres. Stres itu sangat berdampak kepada tubuh kita. Yuk lihat nih yang tadi gambarnya. Nih dikatakan bahwa sistem tubuh kita itu sangat berdampak, maksudnya sangat merespon kepada stres yang berlebihan. Yang pertama, yang sangat merespon kepada stres, karena waktu stres tubuh ini membentuk hormon-hormon yang tidak baik, saudara ya. Yang paling pertama yang merespon itu adalah kardiovaskular, jantung. Ya, kenapa jantung? Saudara, saya mau bilang begini.
Iblis tahu bahwa saudara dan saya adalah milik Kristus. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya bahwa iblis tidak bisa kutak-kutik saudara dan saya kecuali saudara dan saya yang buka pintu suruh dia masuk? Ya enggak? Orang saudara milik Kristus, mana berani dia? Yang dia punya, dia sudah tidak punya kuasa. Yang dia punya adalah tipu muslihatnya. Orang yang bisa ditipu, sudahlah, adalah orang yang tidak tahu. Bilang kiri kanan, emang kayak baca Alkitab. Amin, saudara. Renungkan firman Tuhan. Nah saudara, dia tidak bisa touch us. Tapi apa yang dia lakukan? Dia buat saudara dan saya menghancurkan diri kita sendiri. Nih loh, ya. Yang pertama yang sangat merespon kepada hormon stres adalah jantung kita. Nih, sistem yang satu kali diserang oleh hormon-hormon stres adalah jantung. Kenapa? Imamat 17 ayat 11a bilang begini. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Tugas jantung ngapain saudara? Pompa darah. Waktu saudara stres, ya saudara, itu mungkin terjadi penyumbatan atau apa saya nggak ngerti. Jadi ternyata ini mesti dijaga, bukan cuma jaga makan, olahraga. Bilang kiri kanannya jaga pikiran juga. Karena Joyce Meyer bilang gini, the battlefield is here. Peperangan kita tuh adanya di sini. Iblis tuh tahu banget pikiran kita tuh berkuasa. Makanya di dalam kitab Amsal dibilang, what a man think in his heart, so he is. Apa yang dipikirkan oleh seseorang, apa yang saudara pikirin kan yang saudara fokuskan. Apa yang saudara percayakan, apa yang dipikirkan seseorang, seperti itulah dia. Makanya dia berusaha untuk, kalau bahasa orang Betawi, ngegocek. Saudara dan saya lewat pikiran kita. Nah, saudara, waktu kita takut, khawatir, itu sangat berpengaruh kepada jantung kita. Ini jantung tuh pompa darah. Betul enggak? Waktu ada penyumbatan mungkin pompanya enggak lancar. Betul? Waktu kesumbat akhirnya ini enggak jalan lagi. Darahnya enggak beredar. Darahnya berhenti beredar. Hidupnya berhenti. Kalau saudara kepengen hidup sehat, umur panjang, jaga pikiran kita. Amin. Saya jaga makan bu, saya olahraga bu, tapi pikirannya negatif mulu. Mikirannya yang enggak. Saudara pikiran ini kalau enggak dijaga, liar loh. Bisa kemana-mana mikirnya. Bisa yang enggak. Betul saudara? Nah lihat saudara ya. Tuh. Strategi awal musuh untuk memenangkan pertempuran adalah dia nakut-nakutin kita. Lawanmu, musuhmu seperti singa jalan keliling ngaum-ngaum. Betul? Ya mencari orang yang dapat diterkamnya. 750 ribu kematian per tahun diakibatkan oleh penyakit jantung. Dan 50% nanti jantung mendadak di dunia ini. Saudara, banyak orang melayani di dalam Tuhan. Padahal janji Tuhan kita umur panjang. Banyak orang, saudara, gak bisa mencapai apa yang Tuhan janjikan. Bukan gak bisa jaga makannya. Atau mungkin gak bisa jaga olahraganya. Gak bisa jaga pikirannya. Bilang kiri kanannya, jaga yuk pikiran kita. Ini tuh penting banget loh. Betul? Ya oleh karena itu saudara saya mau katakan, bilang kiri kanannya, jangan overthinking, jangan stres ya. Karena jantung kita tuh sangat sensitif dengan itu saudara ya. Lalu yang kedua ya, yang diserang akibat stres apa? Imun sistem, pertahanan tubuh. Tahukah saudara bahwa tubuh kita dijadikan Tuhan ini pinter banget. Kita tuh bisa self healing, bisa menyembuhkan. Ya Tuhan udah jadiin tubuh kita tuh punya self healing saudara. Gimana caranya? Amsal 17 ayat 22 bilang apa? A happy heart is a good medicine and a cheerful mind works healing
But a broken spirit dries up and destroys the bone. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, betul. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya gini, maksudnya apa sih mengeringkan tulang? Saya agak nggak relate gitu, nggak nyambung nih apa. Tapi setelah saya ngerti dari teman saya yang dokter baru ngerti, saudara. Ternyata yang namanya imun sistem kita itu adanya di sel darah merah kita. Sel darah merah kita itu dibentuk di tulang sumsum. Relate? Nyambung. Ya. Jadi waktu kita bersukacita di dalam Tuhan bukan berarti gak punya masalah. Ya. Tapi bersukacita di dalam Tuhan. Punya damai sejahtera sekalipun punya masalah, saudara. Ini tubuh kita itu membentuk sel-sel darah merah di mana itu adalah tentara baik di dalam tubuh kita untuk mengusir keluar setiap sel-sel radikal yang tidak boleh ada di dalam tubuh kita. Imun sistem. Ya, saudara bisa lihat sebelahnya. Haceh. Yang satu gini, aduh gila. Kayaknya gue my body not delicious nih. Gak enak badan gitu. Habis sebelah gue dari tadi bersin-bersin batuk-batuk. Tapi yang sebelah nyantai aja. Betul? Itu kenapa? Karena imun sistem tiap-tiap orang itu beda-beda, saudara. Nah itu orang yang khawatir, yang takut, stres, overthinking, yang dia pikirin belum tentu benar tapi udah dipikirin gitu kan ya, saudara ya. Nah itu tuh saudara dikatakan apa? Mengeringkan tulang, mengganggu pembentukan sel-sel darah merah yang ada di dalam sumsum. Jadi, amin saudara. Kita semua nanti akan check out dari tempat ini. Ya kan? Ini bumi yang akan hancur, saudara. Tapi nanti kita akan balik lagi ke sini. Tahukah saudara? Kita tuh manusia memang dibentuk dan dijadikan Tuhan untuk tinggal di bumi. Jadi nanti waktu kita check out dari bumi tuh, saudara, kita tuh dikumpulin bareng-bareng, ya, sama-sama Tuhan di surga, ya, saudara. Cuma tempat transit. Kenapa? Nunggu bumi baru, langit baru, tubuh kemuliaan baru untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus memerintah di bumi yang baru. Amin. Makanya jerih payah kita di dalam Tuhan ini cuma sementara. Tapi ada reward nanti. Ini sementara loh. Yang di sono kekal loh. Makanya yang kita lakukan saat ini untuk yang kekekalan nanti. Bilang kiri kanannya do not give up makanya. Amin. Saudara, lihat ya lalu yang ketiga otak. Nah ini ya otak kita dapat menyebabkan apa? Kelelahan, sulit tidur, kehilangan apa nih damai sejahtera. Sekarang nih ini semua saudara punya nama-nama keren. Namanya apa? Insomnia, anxiety attack, apalagi segala macam-macam itulah bahasa kerennya, apalagi ya, mental illness, udah segala macam deh. Pokoknya namanya keren-keren gitu ya. Terus bangga lagi, aduh gue nih kebanyakan overthinking, jadinya fobia, takut, khawatir, kurang percaya sama Tuhan. Ya kan itu bahasanya. Itu semua dapat menyebabkan, pernah dengar orang, ih gue kayaknya GERD nih. Saya baru dengar loh saudara, semenjak pandemi kemarin baru ada tuh penyakit baru namanya GERD. Gitu ya, GERD. Ya kan, itu kenapa? Betul, saudara. Banyak orang alergi. Dipakein salep kagak sembuh-sembuh. Betul, di mana? Pernah lihat orang pergi, maksudnya misalnya apanya sakit gitu ya. Bawa ke dokter, kata dokter coba cek darah bu. Cek darah semuanya bagus. Oke, kalau gitu second opinion, pergi ke luar negeri. Dokter bilang, ini semuanya bagus. Dokter biasanya bilang apa? Pak, Bu, jangan stres. Pak, Bu, jangan kebanyakan mikir. Betul gak?
Betul saudara. Iya Bu, kita tuh perlu healing. Iya, healing tuh yang tadi saya bilang, rest tuh ada di dalam janji Tuhan. Ada yang habis healing pulangnya stres-stres bayar tagihan. Iya kan saudara? Healing itu di dalam Tuhan saudara. Amin saudara. Ada bapak-bapak, iya Bu istri saya kalau healing ke Mangga 2 tuh ITC. Dia yang healing, saya yang stres Bu. Lihat tagihannya gitu katanya ya. Oleh karena kita lihat ya. Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Dia di dalam doa dan ucapan syukur. Saudara waktu saya baca di dalam terjemahan lainnya. Di situ dikatakan maka damai sejahtera Allah. Ya dikatakan demikian. Jadi artinya itu sebab ya dengan demikian damai sejahtera Allah. Saudara artinya damai sejahtera itu udah ada di dalam kita. Tetapi waktu kita memilih untuk percaya kepada janji Tuhan. Untuk percaya Tuhan bilang ini enggak. Waktu kita takut, waktu kita khawatir kita bilang ini enggak. Ada tertulis. Sebab Tuhan mengetahui apa yang Dia rancangkan tentang aku. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk hari depanku yang penuh dengan pengharapan. Betul saudara? Waktu saudara takut, sudah dapat kalau Allah ada di pihakku, siapakah yang jadi boleh lawan aku? Betul saudara? Saudara waktu saudara ngadapin lagi masalah, saudara akan berkata, enggak, aku tahu sekarang bahwa Allahku sanggup turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi aku yang mengasihi Tuhan. Amin saudara. Perkatakan firman, jangan mikir sendiri. Betul. Saudara, Tuhan sudah memenangkan peperangan buat kita. Amin. Saudara, oleh karena itu ada tertulis usahakan damai sejahtera. Saudara dan saya disuruh mengusahakan damai sejahtera. Kenapa? Tuhan bilang usahakan damai sejahtera. Pasti itu untuk kebaikan kita. Lihat ya. Saudara, firman Tuhan di dalam Amsal 14 ayat 30. Tuh, a heart at peace gives life to the body. Wow, kenapa Tuhan suruh bilang usahakan damai sejahtera, cari damai sejahtera, damai sejahtera, damai sejahtera. Kenapa saudara? Karena hati yang penuh dengan damai sejahtera menyegarkan tubuh. Hati yang penuh dengan damai sejahtera menyehatkan tubuh. Hati yang penuh dengan damai sejahtera adalah kehidupan bagi tubuh. Hati yang tenang membuat tubuh sehat. Hati yang tenang memanjangkan umur. Suami istri, kalau kepengen umur panjang, bilang kiri kanannya jangan suka berantem. Amin. Kalau berantem buru-buru bayan. Betul, usahakan damai sejahtera, ya kan? Supaya umur panjang, ini firman yang ngomong ya. Sikap yang tenang, hati yang damai itu memanjangkan umur. Salah satu terjemahan bahasa Inggris bilang gini, the life of the body is a heart at peace. Ngerti ya sekarang ya, kalau disuruh mengusahakan damai sejahtera, Tuhan enak aja lu ngomong damai sejahtera, hilang damai nih gitu ya. Tapi kita harus mengusahakan karena kita tahu itu untuk keuntungan diri kita. Ibu gak tahu sih apa yang saya alami. Ya terserah firman Tuhan bilang begitu. Amin. Ya lanjut saudara ya. Karena apa? Ya ini yang tadi saya katakan. Amsal 23 ayat yang ke-7. As a man think in his heart, so he is. Amin. Saudara pikiran kita itu punya kuasa yang luar biasa. Kita perlu memperbarui pikiran kita. Yohanes 7 ayat 38. Firman Tuhan katakan begini. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara ayat ini menjadi rema buat saya. Satu waktu saya lagi punya kebutuhan saudara. Saya percaya saya punya Bapa yang baik. Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak meninggalkan dan membiarkan Bapa yang kaya. Oleh karena itu waktu saya punya kebutuhan, saya nggak cari manusia. Walaupun pertolongan kita dari Tuhan bisa lewat orang lain, saudara ya. Saya datang sama Tuhan dan saya katakan Tuhan terima kasih ya. Tuhan pasti siapin karena saya lagi punya kebutuhan, saudara ya. Singkat cerita ada seseorang undang saya, saudara ya. Undang saya untuk, Bu boleh nggak sharing firman Tuhan? Oh ya boleh. Waktu saya sampai di situ saudara, orangnya ngomong, Bu
sharingnya nggak boleh lebih dari 15 menit ya Bu. Kurang juga nggak apa-apa. Hah? Cuma 15 menit? Ya, ya oke lah saya pikir ya. Udah saya sharing 15 menit doa udah. Lalu dia bilang sama saya, Bu maaf ya Bu, persembahan kasihnya boleh ya Bu ditransfer? Oh iya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Malam harinya saya lihat dia kirim bukti transfernya, saya waktu lihat bukti transfernya saya kaget. Saya bilang ini cuma sharing 15 menit loh Tuhan. Tapi saya kaget, kenapa saya kaget? Sesuai dengan jumlah yang saya katakan sama Tuhan. Saudara, ya tepuk tangannya untuk Tuhan saudara. Waktu saya bilang wow, kayaknya gini loh. Di dalam pikiran saya tuh gini, makanya kita tuh sering batasin Tuhan sama pikiran kita. Kayaknya ibadah kantor cuma ngomong segitu, kayaknya gak mungkin dia dapat segitu. Gitu loh maksudnya. Ya saudara ya. Tapi waktu saya terima itu dan saya bilang, oh Tuhan terima kasih. Ayat ini keluar. Saudara ya. Barang siapa percaya kepadaku sebagaimana yang firman Tuhan katakan. Dari dalam hatinya mengalir aliran-aliran air hidup. Artinya gini loh saudara. Kesembuhan, mujizat, pertolongan itu sudah ada di dalammu. Yang jadi pertanyaannya, percayakah engkau akan hal ini? Amin. Tadi pagi saya ngomong ada begitu banyak mujizat di balik ketaatan kita kepada firman-Nya. Amin. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Saudara dan saya harus melakukan bagian kita. Amsal 24 ayat 23 katakan, be careful how you think. Your life is shaped by your thought. Ini terjemahan bahasa Inggrisnya saudara. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tuhan bilang siapa yang suruh jaga? Kita suka nyanyi. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku. Betul? Kata Tuhan siapa yang suruh jaga hati? Kita suruh lagi Tuhan ya. Tuhan bukan satpam saudara ya. Oleh karena itu kita perlu melatih. Nah ini ya, melatih pikiran kita, melatih cara berpikir kita. Gimana caranya? Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Dikatakan apa? Banyak merenungkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan setiap hari. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan di sini dikatakan maka dia akan seperti pohon. Kenapa pohon? Kenapa pohon? Nah ini saya juga dapat dari teman saya saudara. Lihat saudara ya. Saudara boleh tolong gambarnya? Ternyata saudara waktu kita merenungkan firman Tuhan. Tadi kan dikatakan ya tubuh kita itu membentuk sel-sel hormon di tubuh kita. Nah sel-sel hormon itu, ini gak kelihatan gambarnya? Belum nongol? Udah nongol di situ? Belum? Nah sel-sel hormon itu saudara, itu membentuk seperti akar pohon. Nah ini saya minta tolong ditayangkan. Next. Ya. Biar jelas. Nah lagi terus. Nah ini, saudara lihat yang sebelah kanan ya. Itu seperti akar pohon. Nah hilang lagi. Nah, waktu saudara segala yang baik, yang manis, yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Itu menjadi sel hormon yang terbentuk seperti akar pohon tuh. Dan itu menjadi kubu pertahanan di dalam hidup kita. Waktu saudara mikirin yang jelek, itu juga jadi kubu pertahanan. Itu sebelahnya tuh kayak semak duri bentuknya, gambar aslinya. Itu juga jadi kubu pertahanan. Kubu pertahanan untuk apa? Untuk gak bisa percaya apa kata Tuhan. Pendeta ngomong aja lah. Itu maksudnya. Tapi saudara, kalau kubu pertahanan yang baik itu bicara apa? Saudara, kubu pertahanan dari tipu muslihat iblis, dari intimidasi iblis. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Ini saya kasih gambar sengaja dinding benteng kuno. Firman Tuhan katakan apa? Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi karena senjata kami, apa saudara? Dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita perlu menjaga hati dan pikiran
setiap kita. Saya langsung aja saudara ya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Langsung ke 1 Petrus 5 ayat 7. Firman Tuhan katakan apa? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Amin. Saudara, waktu kita tidak overthinking, waktu kita tidak ketakutan, waktu kita tidak hidup di dalam kekhawatiran, tanpa kita sadari kita sedang menjaga kesehatan kita. Sekali lagi saudara, Tuhan mau kita sehat. Amin saudara, karena waktu kita sehat kita bisa bekerja. Waktu kita bisa bekerja, kita dapat uang, kita bisa jadi berkat. Amin. Waktu kita sehat, kita bisa melayani Tuhan. Waktu kita melayani Tuhan, kita bisa jadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Waktunya udah habis, saya boleh minta imam musik. Saudara diberkati siang hari ini, pagi hari ini, amin. Boleh bilang kiri kanannya sekali lagi, jangan overthinking ya. Kalau dipikirin udah mentok, serahin sama Tuhan. Gimana caranya nyerahin ke Tuhan? Percaya sama apa kata Tuhan, amin saudara. Yuk kita naikkan pujian ini. Saudara biarlah pujian ini menjadi deklarasi kita di hadapan Tuhan, amin. Karena hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Kita naikkan pujian ini, kita katakan kepada Tuhan. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the You fire. have led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I know you as a father. I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Sama-sama katakan. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Katakan your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Segala yang baik, segala yang suci, segala yang benar, segala yang mulia, pikirkanlah semuanya itu. Terima kasih Tuhan, kami tahu jalan kami bukan jalan-Mu,
karena jalan-Mu lebih tinggi daripada jalan-jalan kami. Terima kasih Bapa, kami mau belajar untuk sepakat dengan pikiran Tuhan, menyamakan pikiran kami dengan pikiran Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, sebagaimana ada tertulis, yang Tuhan pikirkan, rencanakan buat kami adalah rancangan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus setiap kita yang disayang Tuhan, sama-sama katakan Amin. Amin.